Sobat Mistis, kembali lagi di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Di segmen terakhir ini, kita akan membahas tentang pelet. Karena tadi, jika pesugihan fokus pada kekayaan, maka ada pula ajaran mistis yang berpusat pada daya tarik dan pengasihan. Salah satunya adalah pelet marongge dari Sumedang. Menurut beberapa keterangan, ada banyak versi mengenai asal-usul pelet marongge. Salah satu versi yang paling populer menyebutkan bahwa pelet marongge terkait dengan sosok eyang bernama Eyang Mbah Dalem Marongge, seorang penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Makam keramat Marongge paling terkenal dan memiliki kekuatan asihan atau peletnya. Para pengunjung yang memiliki maksud tersebut biasanya menjalankan beberapa tahapan ritual. Di antaranya adalah mandi kembang, bertawasul atau minum air doa, lalu mandi di aliran sungai Cilutur, Sumedang sambil melarungkan celana dalam yang dipakainya saat itu. Makam keramat Marongge yang berada di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang ini sudah terkenal di kalangan para peziarah. Bahkan menurut kabar berita, 1-2 peziarah ada yang datang dari luar negeri. Makam keramatnya sendiri terletak di sebuah bangunan yang berada di tengah-tengah tanah pemakaman umum yang terbilang cukup tua di Marongge. Itu dapat terlihat jelas dari beberapa nisan dan juga tatanan tanah kuburan yang sudah berantakan. Selain kuburan, di sana juga ada sebuah batu yang dikeramatkan. Batu tersebut menyerupai bentuk kursi yang dibalut dengan kain putih. Bagi beberapa pengunjung yang baru pertama kali datang ke tempat ini, sudah bisa merasakan kesan aura mistis dan juga angker yang mungkin akan terasa. Begitupun saat mendatangi tempat tersebut yang belum lama ini. Kabupaten Sumedang juga adalah salah satu kabupaten yang berjarak antara 25 km dari ibu kota provinsi Jawa Barat yang dilintasi oleh jalur utama dari Bandung dan juga Cirebon. Kabupaten Sumedang ini dikelilingi oleh pegunungan. Mbah Gabung adalah salah satu orang asal Mataram yang bermukim di tempat tersebut yang sekarang bernama Desa Marongge. Mbah Gabung sendiri tinggal bersama 3 saudara perempuannya, yaitu Mbah Setayu, Mbah Naidah, dan juga Mbah yang pengawalnya yang bernama Mbah Haji Putih Jagariksa. Kecantikan pas saudara ini sangat terkenal, hingga banyak raja-raja yang ingin mempersuntingnya. Namun, karena kesaktian Mbah Gabung yang dapat menerawang masa depan, jikalau Mbah Gabung menyetujui lamaran dari salah satu raja, pasti akan ada peperangan karena ada persaingan antara raja-raja yang ingin mempersuntingnya. Itu adalah salah satu kilas balik dari Desa Marongge yang akhirnya menyebabkan pelet. Dalam kilas balik itu, Mbah Gabung menolaknya secara halus dengan adu kekuatan. Jika ada yang bisa menandingi kesaktian Mbah Gabung bersedia untuk dinikahi. Adu kesaktian ini dilakukan di Sungai Cilutung. Mbah Gabung melempar buah kukuk, sebuah buah labu yang besar yang sudah kering, lalu dihanyutkan ke sungai dan terbawa arus dengan deras. Setiap lawan dari Mbah Gabung disuruh untuk menariknya kembali, namun buah kukuk itu tidak ada satu orang pun yang bisa membawanya kembali.
sekalipun dengan kesaktiannya. Namun dengan mudah Mbah Gabuk dapat menariknya kembali dengan kesaktian yang ia punya dan dikenal oleh masyarakat sekitar dengan kesaktiannya yang disebut Kukuk Mudik. Dan dari cerita inilah Pelet Marongge terlahir, karena kesaktian Mbah Gabuk yang membuat orang lain itu tidak bisa menarik buah kukuk tersebut. Menjelang hari kematiannya, Mbah Gabuk masuk ke dalam sumur tua dan berpesan kepada keluarga dan juga adik-adiknya untuk menutup sumur tersebut dengan rongge awi atau ranting bambu. Setelah Mbah Gabuk masuk ke dalam sumur tersebut dan ditutupi oleh rongge awi atau ranting bambu, tiba-tiba saja cuaca dan cahaya yang keluar itu mendadak dari sumur. Ada celah dari ranting bambu dan dalam bahasa Sunda berarti cahaya merong atau cahaya yang memancar. Cahaya merong tina rangge awi. Dari asal kalimat tersebutlah lahirlah nama Marongge yang menjadi cikal bakal dari nama desa Pelet Marongge. Pelet Marongge dari Sumedang ini sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa Barat, bahkan hingga ke luar daerah. Pelet ini bukan tentang kekayaan, Sobat Mistis, melainkan tentang daya pikat dan rasa pengasihan yang sangat ekstrim. Konon, ajian pelet ini sangat bisa membuat target menjadi tunduk dan tergila-gila, juga tak berdaya di hadapan pengirimnya. Ritualnya pun banyak dan juga bervariasi. Seringkali melibatkan menggunakan foto, benda milik target, atau bahkan bagian tubuh tertentu. Media yang digunakan pun bisa berupa minyak, jimat, atau mantra-mantra khusus. Seperti pada awalnya, tujuannya adalah untuk memanipulasi perasaan seseorang agar membuat mereka itu jatuh cinta secara membabi buta. Bahkan, jika target tersebut memiliki pasangan dan tidak memiliki perasaan sebelumnya, akan memiliki perasaan dan bisa berpaling pada orang lain yang mengirim pelet Marongge tersebut. Tentu saja, seperti halnya dengan pesugihan, ajian pelet juga memiliki konsekuensi, Sobat Mistis. Hubungannya yang terbentuk tidaklah tulus, melainkan hasil dari paksaan goib. Akibatnya, seringkali hubungan tersebut tidak langgeng dan berakhir dengan penderitaan abadi bagi kedua belah pihak. Ada pula kepercayaan bahwa jika ajian pelet ini tidak diakhiri dengan benar, bisa menimbulkan efek yang buruk bagi pengirimnya maupun kepada targetnya. Dari Gurung Keramat hingga ajian pemikat hati, kita telah melihat sisi gelap keinginan-keinginan manusia serakah untuk menempuh jalan yang instan, entah tentang kekayaan dan cinta yang didapat dengan cara yang terlarang. Namun pada akhirnya akan meminta pertanggungjawaban yang sangat mahal dan tidak masuk akal, bahkan membahayakan nyawa diri sendiri dan lingkungan sekitar. Demikian misteri malam kali ini. Ingatlah Sobat Mistis, kekayaan sejati dan cinta yang tulus didapatkan melalui kerja keras dan dari hati, ketulusan dan juga dari ridho yang maha kuasa. Hindarilah jalan pintas yang hanya akan membawa petaka dan juga penyesalan. Misteri malam mengakhiri perjalanannya hari ini di antara mitos dan juga kenyataan. Tentang kisah-kisah dari
pesugihan di Gunung Kemukus dan juga uang haram yang harus dilangkahi, hingga Nyi Blorong juga buta ijo. Semuanya mengingatkan kita akan satu hal. Tak ada jalan pintas menuju kebahagiaan yang sejati dan abadi. Tetaplah percaya pada kebaikan dan kerja keras akan diri sendiri. Seperti biasa, Sobat Mistis boleh untuk mengirimkan cerita dan juga pengalaman pribadi kalian bisa via email kita di email Bandung TV atau langsung saja DM ke Instagram @bandungtv38 karena selanjutnya cerita kalian yang akan kita dengarkan. Nantikan episode menarik dari Misteri Malam yang akan membahas bahasan yang tak akan bisa diterka. Saya Demis Ayu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjelma.